Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu Curhat Malam Suka-suka. Ya, langsung aja nih bos, langsung gas nih. Ini edisi Ramadan ya. Kita ngambil ada lagi bulan puasa. Langsung aja yang kemarin lagi hits nih pada saat bulan puasa nih. Kita akan ngomongin seputar polisi moral ada di mana-mana. Ini nih yang parah banget kemarin ya, bangsat banget emang dah. Polisi moral itu sekarang udah makin merajalela nih, udah di mana-mana nih. Kayak sebenarnya nggak cuma bulan puasa, cuman kayak pas bulan puasa ini makin kelihatan. Yang harusnya kita nahan-nahan diri nih, malah jadi kok ngurusin orang lain mulu nih ya. Jadi kayak sekarang tuh ibaratnya moral seseorang tuh harus diatur-atur gitu. Kayak apa namanya, sok-sok kita ingin tahu urusan orang lain, kita pengen cari tahu masalahnya dia, kehidupannya, pokoknya kepo banget lah intinya gitu kan. Jadi kayak apa namanya, kayak gak ada kerjaan lain aja gitu. Bulan puasa harusnya ibadah, harusnya banyak-banyakin apa namanya amal gitu kan. Lu malah ngomongin orang, apa namanya ngurusin orang gitu. Sok-sok ngoreksi lah gitu kan. Diri Anda aja belum betul gitu, kenapa mengkoreksi diri orang lain. Tapi disclaimer-nya nih, kalau misalnya kita mengingatkan dengan baik-baik ya, intinya tujuannya itu tidak ingin menyakiti gitu. Nah ini perlu di disclaimer dulu nih. Ntar jangan, ya tapi kan kita mengingatkan ini pada saat bulan Ramadan harus saling mengingatkan dalam kebaikan gitu kan. Tapi tunggu dulu, beda antara mengingatkan dalam kebaikan dan mengurusin hidup orang lain. Contoh nih, kalau kayak apa namanya, kita ngingetin misalnya ada orang mau nyebrang gitu kan, kita bilang hati-hati bapak, hati-hati ibu gitu. Nah, lagi jalan lagi ramai segala macamnya gitu kan. Nah itu bagus itu tujuannya gitu, ngingetin dalam yang kebaikan gitu. Intinya nggak personal lah gitu kan. Terus lagi apa namanya di kereta gitu misalnya ya, kita mempersilahkan yang memang tempat duduk prioritas misalnya gitu, kita lagi duduk, ada lansia, ada ibu hamil, kita persilahkan dulu gitu. Hal-hal yang baik seperti itu gitu, ataupun juga kita ngingetin yang baik ke orang gitu. Dan memang tujuannya itu nggak menggurui orang itu ya, nggak kayak ibaratnya ibaratnya nggak ngebuat inilah dia ngerasa tersinggung atau sakit hati gitu kan. Lu siapa gue gitu, kenapa orang tua gue bukan gitu, ngapain ngurusin gue gitu. Baru tuh kayak gitu. Hal-hal yang nggak penting tuh kadang sekarang tuh orang pada urusin gitu, remeh-remeh gitu kan. Terus juga ada lagi nih misalnya contoh polisi moral yang banyak ya entah itu di media sosial ya atau di dunia nyata gitu kan. Orang tuh kadang cenderung minta nasihat, tapi sebenarnya tuh bukan minta nasihat, tapi mereka ngasih nasihat, maksudnya si orang itu ngasih nasihat kepada kita. Padahal tuh kita nggak minta gitu kan. Ya udah sih, terserah gue gitu kan. Misalnya contohnya apa ya, minta nasihat tapi nggak diminta. Oh misalnya sering terjadi nih kalau misalnya orang tua baru ya, misalnya lagi baru ngelahirin gitu kan. Misalnya teman kita nih yang biasanya udah lebih senior nih, mungkin entah di kantor lah atau tetangga segala macam, saudara nih banyak, malah saudara-saudara yang orang terdekat ya, keluarga ya, ngingetin, kalau bayi baru lahir tuh harus gini-gini ABCD gitu. Terus jangan pakai minyak yang ini, pakai minyak yang itu gitu. Jadi kayak ya padahal tuh kita tuh punya pakem sendiri gitu kan. Kita kan sebagai orang tua juga maksudnya pastilah udah kayak nyari referensi, nyari kayak contoh-contoh di luar yang baik pastinya kan. Masa orang tua pengen yang nggak bagus sih gitu kan buat anaknya gitu kan. Tapi mulut daripada saudara-saudara, keluarga yang sebenarnya yang ngasih makan enggak, bayarin hidupnya juga enggak gitu kan, bantu enggak, tapi congornya sangat ya mengatur lah intinya lah. Kalau bayi harus gini-gini tuh harusnya belajar jalan dulu gitu, belajar ngerangkak dulu segala macam gitu. Nanti pas misalnya udah dihabis ASI gitu kan, biasanya kan udah mulai MPASI tuh ya, kayak berarti makanan tambahan gitu pendampingnya si ASI ini kan. Ini harusnya langsung
dikasih ini aja, sayur ini, dikasih buah ini, gitu-gitu. Jangan makan ini kalau bayi ini, gini kayak gitu-gitulah, yang kayak apa namanya, kita sebenarnya tuh yang nggak minta lu nasihatin gue gitu kan, gue udah tahu maksudnya kayak ya udah gitu. Kalau misalnya gue nggak minta, ya lu jangan kasih, udah diem aja. Kalau gue minta tolong baru gitu kan. Jadi sekarang udah mulai banyak orang-orang yang mulai ya niatnya itu dengan dalih ibaratnya memberikan hal yang baik, tapi malah menyinggung atau menyakiti orang lain gitu kan. Tadi contohnya tuh yang ngasih nasihat tapi kitanya nggak minta gitu. Lalu selanjutnya juga, nah yang kemarin lagi rame nih, ini kan lagi bulan puasa nih bos, pasti banyak nih kan yang lagi sahur gitu kan, sahur. Nah itu contoh bangunin yang agak-agak lagi naik daun nih belakangan ini. Jadi kemarin juga ada case-nya juga kan, ada kasusnya itu artis katanya keganggu gitu dengan suara-suara bangunin sahur, tapi itu yang ya kayak tadi gue bilang, niatnya di awalnya memang katanya sih baik gitu kan buat ngebangunin, tapi kan harusnya dipikir dulu gitu, maksudnya tetangga lu itu semuanya muslim gak gitu. Terus juga apakah cara nada bangunin lu itu tuh yang ya biasa aja lah gitu kan, sahur atau kayak gimana gitu kan. Ini kayak kan dianeh-anehin gitu. Ya gue tahu lo pada pasti banyak terinspirasi di daerah-daerah lain yang kayak seolah-olah itu lucu, tapi kalau di daerah lo ya bisa jadi itu malah ya amsyong gitu kan, kayak ya bukan lu doang yang muslim, untung aja lu kagak digeruduk Pak RT Pak RW gitu kan. Ya maksud gue gini, bukan dalam artian kayak ngelarang ya, enggak, tapi kayak ya lu punya inilah attitude yang bagus lah gitu kan. Apalagi kita mayoritas kan, kita harusnya ngasih contoh gitu kan ke minoritas gitu maksudnya. Kalau misalnya lagi bulan Ramadan kayak gini, ada ibadahnya sahur, ya kita contohin. Kalau mau bangunin yang proper aja lah gitu. Dan satu lagi nih, selain bangunin yang proper, misalnya kayak lu harus nadanya ya biasa aja gitu kan, nggak perlu dianeh-anehin yang ngeganggu kuping. Kalau suara Anda bagus nggak apa-apa, ini idol bukan gitu kan, The Voice apalah, Avi Junior apa segala macem bukan gitu. Udah main sahur aneh-aneh aja gitu kan, tuh malah nyakitin kuping orang gitu kan. Nah, jadi balik lagi, bukan nggak boleh, tapi disesuaikan lagi nih dengan kondisi di sekitar lo gitu. Nah tadi udah nadanya jelek, terus lo juga kadang nggak lihat-lihat gitu waktunya bos. Sahur itu kan sunahnya mendekati imsak, mendekati subuh gitu kan. Jadi makin di akhir tuh makin bagus gitu, mepet-mepet. Ini baru jam 2, jam 3 sudah dibangunin. Itu namanya bukan niat bangunin sahur. Emang Anda nggak ada kerjaan aja bos. Itu makanya bangsat banget emang. Kayak ya gue emang pengen sahur itu di akhir gitu kan. Lagian juga mungkin ada sebagian orang kan yang capek gitu kan ya, mungkin baru pulangnya malam. Kita kan nggak tahu ya, baik itu yang muslim ataupun yang enggak kan juga pasti mereka misalnya mau istirahat segala macam. Kalau Anda bangunin jam 2, jam 3 itu kan ya Allah masih lama banget, jam 2 masih 2 jam lagi gitu kan. Makan sih berapa menit sih emangnya, makan sejam sambil sejam sambil mandi ya, sambil gitu kan. Ya makan paling kan cuma 15 menit lah ya, itu standar lah ya. Ya mungkin masih nyiapin 30 menit lah. Nah makanya palingan jam 4 lah itu persiapan sebelum subuh kan. Subuh kan sekitar 4:30 gitu lah ya. Nah itu yang harus ini banget itu diperhatiin gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak yang ngerasa gue mayoritas nih, gue kayak ya emang biasanya begini gitu. Lagi bulan puasa kita taraweh, kita bangunin sahur segala macam, buka puasa itu harus rame, emang biasanya begini gitu. Jadi ya janganlah gitu, masa kebiasaan yang ibaratnya kurang baik kok diterusin gitu kan. Kita harus kasih contoh nih, kalau misalnya muslim yang bagus tuh seperti ini gitu. Kita juga harus sadar juga gitu ke lingkungan sekitar juga gitu, kecuali lingkungan Anda muslim gitu. Dan kayaknya nggak semua muslim juga gitu, kayak setuju juga kalau misalnya tadi ya sahur udah suaranya jelek gitu kan, nggak jelas, nggak ada nada yang merdu gitu, terus bangunnya jam 2 lagi kan, orang juga masih pada tidur gitu. Jadi ya tadi terkait penggunaan speaker ya ataupun pengeras suara pada saat bangun orang sahur nih, kayaknya ya kita harus sama-sama itu
introspeksi diri lah gitu. Jadi jangan ibaratnya ngerasa kita mayoritas, terus ngerasa kita punya power di sana atau kebiasaan tadi walaupun kurang baik tapi diterusin gitu. Itu juga kalau menurut gue sih kurang pas lah ya. Gitu bos. Itu juga apa namanya ngerasa moralnya paling tinggi dia. Porsi moral kan kayak gitu. Ini begini nih, ini yang contoh-contoh yang harus dikurangi bos. Terus ini juga nih lagi rame nih kemarin nih, balik lagi polisi moral lagi bertingkah, yaitu menggerebek warung saat siang hari bos. Aduh bos kayak masalah itu nggak hilang-hilang ya, bingung gua. Maksudnya kayak lagi bulan puasa gini tuh kan biasanya kan ormas kan ya, ormas yang nggak tahu siapa, pokoknya ada sekelompok orang yang tiba-tiba ini bulan puasa haram gitu, kayak misalnya dikit-dikit haram, dikit-dikit pokoknya yang apa namanya lagi bulan puasa ini nggak boleh makan siang hari gitu, langsung tutup. Ormasnya nggak ada, tetapi ada instansi di negara Vanuatu ya. Di Vanuatu ini kejadiannya nih, katanya di bulan puasa warungnya nih ditutup nih lagi siang hari nih gitu di Vanuatu ya. Kayak kalau Indonesia nggak ada dong bos. Indonesia kan sangat toleran, sangat demokratis, menghargai semua. Jadi di Vanuatu nih kayaknya nih ya, lagi bulan puasa main tutup warung aja gitu kan. Kayak ya alasannya itu tadi, dia ngerasa kayak apa, polisi moral ibaratnya kayak ngerasa kalau bulan puasa ya lu harus menghormati semua kayak gitu kan, nggak boleh makan siang hari karena kan itu kan apa namanya dilarang gitu lagi bulan puasa makan dan minum gitu kan. Tapi tunggu dulu bos, tunggu dulu. Yang namanya puasa itu kan kita yang nahan ya, nahan lapar, haus, terus juga nahan nafsu. Pokoknya kita yang menahan diri gitu. Jadi mohon maaf ini kalau misalnya apa namanya lagi ada kita lagi berpuasa gitu kan, terus kita ngelihat warung apa segala macam, terus orang makan minum atau yang lain, lalu dengan alasan itu kita nutup, katanya takut apa namanya nanti mengganggu yang berpuasa atau misalnya nggak menghormati gitu. Ini mohon maaf, ini itu bukan namanya menghormati, emang iman Anda yang lemah bos. Masa lagi puasa cuman kayak lihat orang minum es apa tuh kayak makan itu udah tergoda ya. Mungkin Anda lupa sahur kali ya, lupa sahur atau iman Anda lemah gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak nyalahin yang di luar, padahal ya diri Anda sendiri gitu kan, diri lo yang kayak nggak kuat, nggak siap gitu kan. Namanya puasa kan ya kita emang untuk menahan, justru tantangannya di situ bos. Kalau misalnya apa mulus-mulus aja ya nggak ada ujiannya kan, namanya lagi bulan puasa gitu kan. Nah ini makanya nih, aduh nggak tahu kayaknya nggak kelar-kelar gitu kayak nutup-nutup warung ini nih. Dan anehnya tuh kenapa milih-milih ya, maksudnya kayak ya warung tuh kan ya apa namanya yang punya kan orang apa kecil gitu ya, skala kecil gitu kan, orang menengah ke bawah yang ya mereka tuh buat hidup gitu, maksudnya jualan gitu kan. Kenapa yang mall-mall tuh nggak kalian gerebek gitu, nggak kalian apa namanya serang gitu kan, nggak kalian tutup gitu, padahal lagi bulan puasa mall juga buka, banyak yang makan di situ. Tapi kenapa cuma warung aja gitu kalian pilih-pilih gitu kan. Nah jadi nih apa namanya ya itu tadi kan, polisi moral udah nggak jelas lagi nih bos, mulai sembarangan aja nih. Dan kan ya lu tau lah, masa yang nggak puasa emangnya lu pikir yang non muslim doang? Yang muslim kan juga banyak yang nggak puasa, yang lagi sakit, misalnya ibu hamil gitu kan, atau misalnya dia musafir lagi perjalanan. Nah, kalau Anda menutup semua warung ya mereka mau nyari makan di mana bos? Kasian lah gitu kan, nggak bisa apa namanya nyari makan gitu kan, padahal kan mereka masuk golongan yang boleh untuk nggak berpuasa gitu. Jadi tolong diingat, jangan seenaknya menutup lagi dengan alasan menghormati. Itu iman Anda yang lemah bos, introspeksi diri Anda. Jadi tolong ya diingat lagi. Dan terakhir nih yang paling sering juga, nah ini biasanya pas menjelang ini nih malah nih Idul Fitri nih, nanti udah Ramadan kelar nih kan, ada apa namanya Idul Fitri gitu kan, Lebaran, kumpul keluarga. Yang paling sering ditanyain bos itu adalah
kapan nikah deh, kapan punya anak, kapan nambah anak gitu kan. Udah semuanya tuh kalau belum nikah ditanya kapan nikah gitu kan. Nah udah nikah ditanya lagi kapan punya anak. Udah punya anak masih ditanya lagi, nambah dong adiknya gitu, 2, 3, 4 gitu. Mohon maaf, emang yang ngelahirin itu Anda, yang ngelahirin itu ya saya, keluarga kami gitu kan. Gitu. Jadi ya kayak apa ini sih gitu, udah nambah anak terus apa lagi ya? Oh kapan nikahin anaknya gitu, terus naik level lagi habis nikahin anaknya. Apalagi tuh pokoknya terus aja, pokoknya kayak netizen ini selalu saja nanyain urusan yang nggak penting dari orang lain gitu, kayak ya udahlah gitu kan. Mungkin nanti ultimate-nya tuh apa namanya, sekalian aja tuh mereka nanya kapan Anda mati gitu. Udah kakek nenek gitu kan nanyain, ya udah kita jawab aja gitu, sepertinya antum duluan yang mati gitu, diem langsung pasti dia tuh ya kalau misalnya kita jawab kayak gitu tuh. Ya bisa kayak meresahkan banget ya, kayak ya oke, menurut lu tuh kayak itu tadi basa-basi ya, orang Indonesia nanya apa namanya mungkin kabar apa segala macem, tapi itu kalau udah masuk ke personal kita nggak pernah tahu bos. Kadang historinya orang tuh yang ditanya tuh punya pengalaman apa gitu kan. Bisa jadi dia kayak sebenarnya dulu tuh udah mau nikah gitu, cuman pas di tengah-tengah nggak tahu ada masalah apa, udah nyebar undangan segala macem nggak jadi, terus jadi trauma segala macem. Nah itu kan jadi malah tersinggung orang ya, kayak mengingatkan dia luka lama gitu kan, yang lu nggak tahu kisah di belakang itu apa gitu. Terus yang udah nikah misalnya kalau ditanya kapan punya anak gitu-gitu, ya kan nggak semua orang habis nikah mau langsung punya anak, mungkin punya planning lain gitu kan, atau mungkin ada masalah kesehatan yang lain gitu kan. Makanya kayak ya suka ngeselin aja gitu orang sok-sokan nanya, oh kan itu pertanyaan biasa aja, basa-basi gitu, kenapa marah gitu. Mohon maaf gitu, semua orang tuh nggak kayak Anda. Dan ya tadi jangan ngurusin hal-hal inilah personal orang lain, kayak apa ya, kayak nggak ada hal lain aja sih. Mungkin kalau misalnya lu ketemu orang nanya yang baik-baik gitu, kayak pas lagi lebaran, si mas ini mbak ini gitu ya, misalnya makin cantik aja gitu ya, makin seger nih kelihatannya nih gitu ya, kayaknya berkah ya hidupnya gitu, terus bahagia, sehat, sukses. Itu kan jadi kayak doa yang bagus gitu ya, dibanding kayak kita nanya-nanya detail perintilan yang malah ngeganggu si orang itu gitu kan, jadi terganggu gitu kan. Jadi gitu bos, pokoknya aduh sekarang di medsos lebih banyak lagi ya kejadian-kejadian mirip-mirip juga sama sih, kayak kepo, kayak mulai milih-milihin apa namanya jodoh orang gitu. Kok si artis ini kok sama si B sih misalnya gitu, si A ini kok nggak cocok nih sama si C, kok jadian, menang banyak tuh si cowoknya dapetin. Mohon maaf, itu kan urusan dia, ngapain Anda ngurusin gitu kan. Toh juga Anda juga nggak tahu kan, mungkin kelebihannya apa gitu atau kekurangannya apa yang jadinya orang milih itu. Kayak ngapain juga sih gitu, kayak mulai-mulai mengurusin ataupun kayak mencocok-cocokkan, memetakan gitu hidup-hidup orang lain gitu kan. Jadi urus saja diri kita masing-masing dahulu, kita perbaiki diri, kita upgrade. Nah itu kalau misalnya sudah bagus, barulah kita mulai dari hal-hal kecil tadi. Intinya jangan nyakitin orang lain gitu ya. Terus juga untuk terakhir nih, mengutip dari hadis ya, hadis dari Rasulullah. Mungkin kalau salah mohon dimaafkan, ntar boleh mau dikoreksi gitu. Intinya kan apa namanya, tujuan diciptakannya manusia ya, atau sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat gitu bagi orang lain. Kalau Anda nggak bermanfaat ya berarti ya Anda introspeksi, untuk apa tujuan Anda di muka bumi ini. Menambah populasi saja, lagi COVID di mana-mana, oksigen terbatas kalau yang sakit. Kalau Anda semuanya yang sampah nggak jelas ini, kalau nggak ada tujuan hidup ya sudahlah, gunakan saja gitu kan. Jadi kayak buat apa gitu kan, jadi harus bermanfaat gitu kan buat orang lain. Nah terus juga gue ngutip juga dari Habib favorit anak muda, Habib Hussein Jafar. Itu beliau pernah bilang katanya amalan yang paling baik itu, yang paling mulia adalah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain gitu kan. Jadi kayak apa namanya, memasukkan rasa bahagia gitu. Orang lagi misalnya kita nggak tahu ya sedih atau gimana, tapi kita masukkan rasa bahagia itu kan kayak ini banget, kayak terpuji banget gitu, kayak baik banget gitu kan. Apalagi yang memang dia misalnya sebelumnya
nggak nggak lagi sedih hatinya, tapi emang lagi bahagia, kita masukkan bahagia jadi double bahagia, jadi tambah bahagia gitu kan. Itu lebih bagus gitu. Jadi jangan malah kita menyakiti orang lain, itu malah kebalikannya kan. Orang tadi udah bahagia gitu kan, ditanya kapan nikah, kapan nambah anak, teringat lagi. Jadinya kayak anjir, jadi kayak apaan sih lo ingetin gue, lagi mood gue lagi bagus nih, gara-gara lo jadi jelek nih berarti gitu. Jadi gue nggak semangat ibarat aktivitas, nggak semangat kerja, ibadah segala macem. Nah itu makanya tolong ya, sekali lagi diperhatikan. Anda jangan mengurusi lagi hal-hal yang tidak penting ya dari orang. Ini sih lebih kebanyakan personal ya kalau menurut gue kayaknya ya. Maksudnya kan moral itu kan ranahnya adalah pribadi ya. Jadi kayak itu tuh sebenarnya ya dari kecil sih sudah diajarkan ya, di ibaratnya di keluarga udah, pasti di sekolah segala macem, kayak pepanduan dalam hidup segala macam, sosialisasi gitu kan. Cuman balik lagi kan nggak semua orang bisa kita pukul rata gitu, dan kita juga nggak tahu nih si tiap-tiap orang ini tuh backgroundnya tuh apa, atau dia tuh pernah ngalamin apa gitu. Jadi kita nggak boleh judging, nggak boleh langsung nuduh segala macam tanpa kita tahu, tanpa tabayun dulu nih istilahnya gitu. Kita klarifikasi atau kita cari datanya yang bener ke yang bersangkutan gitu kan. Jadi ya itu bos, untuk culam susu malam hari ini lagi edisi Ramadan nih. Semoga nanti masih keburu bikin untuk edisi Ramadan selanjutnya, kita cari tema yang lebih pas lagi nih untuk mengisi di bulan Ramadan. Itu aja bos, sorry nih, memang langsung ngegas ini, kayaknya fenomenanya udah keburu banyak nih, jadi gatel banget gue buat komen-komen ini. Kayaknya dulu pengalaman gue puasa tuh kayaknya aman tentram aja ya. Sekarang mulai banyak meresahkan tadi tuh, karena banyak polisi moral itu aja tuh yang suka aneh-aneh gitu ya. Pokoknya tetap terus dengerin dan tonton Culam Susu, curhat malam suka-suka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.